masalah radikalisme itu kita harus pahami secara utuh bahwa radikalisme itu memiliki kata dasarnya, terminologi dasarnya itu adalah radikal. Radikal itu maksudnya kalau di dalam di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu sebagai pegangan kita untuk menerjemahkan terminologi yang muncul, maka dia berpikir secara mendasar, melakukan perubahan-perubahan secara mendasar. Jadi radikal sendiri itu bermakna positif. Adapun radikalisme ketika sudah berdampingan dengan isme, dia menjadi kepercayaan. Nah, kepercayaan ini dalam perkembangannya memunculkan dampak yang negatif. Lalu bagaimana ketika dampak negatif ini terkena kepada para pemuda dan mahasiswa? Cara penanggulangannya kalau menurut saya adalah kembali kepada tujuan dasar sebuah forum kepemudaan dan forum kemahasiswaan itu berada dalam ranah pembelajaran. Mereka yang masih dalam konteks belajar gitu. Jadi dia dalam konteks belajar berarti dia mencoba menggali ilmu pengetahuan secara mendasar, secara radikal, secara mendasar untuk melakukan perubahan-perubahan. Nah, oleh karenanya agar orang bisa melakukan perubahan itu, maka dia harus menggunakan dua hal. Yang pertama, menggunakan akalnya dengan baik. Yang kedua, menggunakan ilmu pengetahuan. Karena akal dan ilmu pengetahuannya, kalau dalam bahasa basic teorinya, tidak diperuntukkan agama dan ilmu pengetahuan itu untuk orang yang tidak berakal. Nah, akal ini posisinya di mana? Akal itu posisinya di ranah para pemuda dan para mahasiswa, itu yang disebut dengan otak, seperti itu. Jadi kalau dia tidak menggunakan akalnya, dia tidak mengetahui akalnya, dia tidak terus mensupport akalnya itu agar terupgrade dengan baik, baik melalui pendidikan maupun melalui pengajaran, baik pendidikan formal maupun pendidikan non formal. Saya kira itu yang bisa saya jelaskan bagaimana konsep cara untuk menanggulangi paham radikalisme itu di tengah pergaulan para pemuda dan mahasiswa. Saya punya pandangan seperti itu sepanjang dia bisa menggunakan akalnya dengan baik. Semoga pemuda maupun mahasiswa yang ada di Lampung khususnya dan yang ada di tingkat nasional pada umumnya bisa terhindar dari akses negatif dari paham radikalisme yang dimaksud. Ya, kira itu dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Ilyas Indra selaku akademisi. Kali ini saya ingin berdiskusi tentang pencegahan radikalisme di kalangan pemuda, mahasiswa maupun pelajar. Kita paham bahwa paham radikalisme ini adalah paham ekstremisme, di mana saat ini banyak dikhawatirkan berbagai paham yang berkaitan dengan radikalisme ini dapat
mengganggu atau masuk pada kalangan pemuda, pada kalangan pelajar, pada kalangan mahasiswa. Satu hal yang perlu saya sampaikan bahwa kondisi di Indonesia, paham radikalisme ini banyak dikaitkan dengan persoalan fanatisme keagamaan atau fanatisme keislaman yang tidak moderat, atau ada beberapa hal yang berkaitan dengan tindakan yang mengarah kepada terorisme. Maka bagi kalangan pelajar, pemuda dan mahasiswa, mungkin yang belum pernah memahami tentang bahaya radikalisme itu menganggap biasa-biasa saja. Tapi dalam berbagai fenomena banyak sekali orang yang rela mengorbankan nyawanya untuk kepentingan radikalisme. Berbagai persoalan tindakan terorisme yang berawal dari paham radikalisme ini kita sudah lalui. Berbagai persoalan bom bunuh diri dan sebagainya, termasuk tindakan-tindakan kriminalitas yang mengatasnamakan terorisme yang berawal dari paham radikalisme yang tidak dipahami oleh generasi muda dan generasi pemuda Indonesia ataupun pelajar, atau yang masih awam tentang persoalan keislaman. Ada beberapa hal yang menurut saya perlu disikapi supaya paham radikalisme ini tidak masuk kepada kalangan pemuda, pelajar, dan mahasiswa. Yang pertama adalah mindset building. Mahasiswa atau pelajar dan pemuda harus memahami tentang mindset building, di mana pelajar dan mahasiswa ini harus berpikir pada pengembangan dirinya ke arah positif, ke arah kreatif, membangun pemikiran-pemikiran positif untuk dirinya. Jadi pemahaman mindset building ini menciptakan optimisme dalam dirinya, menciptakan psikologis positif dalam dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hayani, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, duduk sebagai anggota Komisi 4 dari Dapil Banten. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait dengan pencegahan radikalisme di kalangan anak muda, pelajar, dan mahasiswa. Berbicara radikalisme, tentu dengarnya saja kita sudah serem sekali ya. Dan radikalisme ini kan merupakan suatu paham yang cukup keras, pemahaman baru yang memang ditunggangi oleh berbagai pihak yang tidak bertanggung jawab dan memiliki kepentingan tentunya. Dan saat ini radikalisme, paham tersebut semakin marak di tanah air kita, dan tidak berbicara persoalan agama. Jadi paham radikalisme ini tentu membawa pemahaman baru, doktrin baru untuk bisa mengarahkan bagaimana paham ini bisa dimasuk di kalangan anak-anak muda, pelajar, serta mahasiswa, baik dari sisi politik, sosial, maupun agama. Nah, banyak sekali di daerah-daerah terjadi ya, muncul kaitan dengan paham-paham radikalisme, bahkan sampai kepada terorisme yang cukup mengkhawatirkan akhir-akhir ini. Dan bangsa kita juga termasuk bangsa yang memang di wilayah-wilayah banyak hal yang harus dilakukan oleh generasi muda untuk bisa membentengi atau bisa mencegah dari paham radikalisme ini untuk tidak berkembang secara lebih masif di tanah air kita. Tentu pencegahan ini
tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, akan tetapi bagaimana pencegahan radikalisme ini menjadi tanggung jawab kita semua, baik pemudanya, masyarakat, lingkungan, serta pihak-pihak yang lainnya harus lebih agresif peduli terhadap pencegahan radikalisme di tanah air kita. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila, the 5 guiding principles of our national life.